وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya. Dengan nikmatnya lah itu sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan akan memberkahkan kita, terutama sekarang sudah masuk bulan Sya'ban ya. Ya, bulan Sya'ban mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah padanya bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasanya para aslafun saleh, kalau udah datangnya bulan Sya'ban, segala rutinitas ta'lim semua ganti bab. Ya, bab ini bab saum, bab mengenai tentang puasa. Kenapa? Biar mengingatkan nanti di bulan Ramadan kita berpuasa, puasanya benar-benar puasa sesuai dengan ilmu. Ya, bukan puasa asal puasa aja gitu. Karena kan beda, orang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, ya ibadahnya nanti sia-sia nanti. Makanya nanti datangnya bulan Ramadan kita udah tahu tuh. Jadi pas nanti di bulan Ramadan kita udah paham. Jangan sia-siakan pas datang nanti di bulan Ramadan waktu kita. Karena itu waktu yang istimewa, waktu yang penuh barokah. Makanya Nabi SAW katakan, kalau seandainya umatku tahu keutamaan, fadilah, berkahnya yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap setahun penuh adalah bulan Ramadan. Artinya apa? Sangat besar fadilah, keutamaan di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya kita masuk padanya kitab as-shaum atau as-syiyam. Syiyam sama shaum sama aja. Ya. Wa ta'rifu shaum. Pertama ta'rif itu pengertian. Pengertian biasanya ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Ya, kita harus tahu. Jadi jangan diartikan bahasa dicampur adukan dengan istilah. Ini as-shaum menurut bahasa mutlaqul imsak, menahan. Itu menurut bahasa, artinya saum itu menahan. Itu menurut bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Seperti di dalam Al-Qur'an yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam. Inni nadartu lirrahman sauman falan ukallimal yawma insiya. Ai nadartu imsakan anil kalam. Sayyidatina Maryam, Siti Maryam, beliau bernadar as-shaum, berpuasa. Puasa di sini bukan kayak kita nih, menahan rasa lapar dan haus. Tapi apa? Al-imsak anil kalam, imsakan anil kalam, diem.
menahan dari bicara sepanjang hari, nggak ngomong. Itu arti as-shaum menurut bahasa. Adapun yang kita akan bahas syara'an, ya menurut syariat, menurut istilah. Apa itu puasa menurut istilah? Al-imsak an jami'il mufattiron. Imsak juga menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, jami'il mufattirat, makan, minum dan lainnya itu ditahan tuh. Dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, ada waktunya, dari terbit fajar, dari subuh. Ya, dari subuh terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, itu ditahan. Ya, dari subuh, pokoknya dari terbit fajar. Jangan ngomong lagi sampai azan selesai, nggak ada. Walaupun ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan kalau masih azan itu masih boleh. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, blok subuh, waktu subuh, udah mulai puasa di situ. Mau nggak azan ke, kalau terbit fajar udah waktu subuh. Ya, itu waktunya tuh. Bukan waktunya habis selesai azan. Ya, ntar tahu sohibnya belum sahur, azannya udah lama-lamain dah. Panjang-panjangin. Ya, jadi terbit fajar. Ya, itu kalau ada yang ngomong begitu ya lewatin, mungkin mazhab lain atau pendapat lain. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, dari terbitnya fajar shadiq di sini ya. Ya, fajar yang diwajibkan kita untuk nanti sholat subuh, masuknya waktu subuh. Ya, ila ghurubi syamsi, sampai maghrib. Artinya sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai maghrib. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Jadi dengan niat. Kalau nggak niat ya hati-hati. Ya, bukan dikatakan puasa, walaupun dia menahan dari subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, nggak niat. Ya, nggak niat tuh dia. Yang menahan imsak doang, tapi nggak dikatakan puasa, nggak menggugurkan nggak menggugurkan kewajiban berpuasa. Kalau puasa Ramadan misalnya, biniyatin maksuson, karena ada niat yang puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau kita puasa Ramadan, niatin puasa Ramadan setiap hari, ya diucapin setiap hari. Itu mazhab Syafi'i. Walaupun di mazhab Imam Malik cukup 1 bulan di awal Ramadan bicara, saya niat puasa 1 bulan, selama 1 bulan di Ramadan ini udah niat, udah cukup itu kalau mazhab Imam Malik. Tapi kalau kita bermazhab Syafi'i nggak boleh begitu. Apa? Setiap hari, niatnya setiap hari itu. Tapi kalau kita mau ngambil fadilah, mau ngambil aman, di awal Ramadan kita niatin aja, nggak apa-apa, ngikutin mazhab Imam Malik, jaga-jaga aja. Khawatir kalau seandainya kita ragu, udah niat tapi belum, di situ kan udah masuk padanya. Jadi khawatir, menjaga aja. Tapi kalau misalnya wajibnya gimana? Kalau Imam Syafi'i setiap hari niatnya. Jadi kita niatin setiap hari itu, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanadillah lillahi ta'ala, itu baca. Ya, habis malam hari, di waktu malam. Ya, nggak mesti sahur juga, habis sholat tarawih, habis sholat isya, habis sholat maghrib nggak apa-apa. Habis sholat tarawih biasanya tuh Bilal. Tapi ingat, bilangin kalau yang bagi yang Bilal di sini, ya, karena kan orang awam banyak yang nggak tahu, ya, banyak yang nggak ngaji, jadi nggak paham. Jangan diucapin saja, niatnya diucapin sama dibarengi dengan hati. Ayo niat, tapi dibarengi dengan hati, sebutin begitu, jangan ikutin nawaitu shauma ghadin, ngucapin doang, hatinya nggak niat, belum niat. Yeah. Jadi wajibnya niat itu di dalam hati, mengucapkan sunnah. Jadi kalau ada orang dalam hatinya niat, saya niat puasa Ramadan, dalam hati, udah. Ya nawaitu shauma ghadin, tapi nggak diucapin, cuma niat di dalam hatinya udah terucap seperti itu, udah sah.
Ya, tapi ada orang ngucapin, oh itu semoga nanti, tapi hatinya nggak niat, nggak sah, belum niat. Nah, kayaknya dibarengin tuh. Ya, kasihan maksudnya. Kalau yang nggak paham, hilangin. Ya, dibarengi dengan hatinya. Ya, begitu juga kayak niat itu kan tepatnya di dalam hati. Nah, ini pas dengan niat yang khusus. Kalau dia niat Ramadan, puasa Ramadan niatin. Ya, ini puasanya, niatnya. Kalau puasa wajib, ya khususnya bulan Ramadan, karena kan puasa itu kan banyak yang wajib. Ada puasa nadar juga wajib, ya ada qadha Ramadan itu kan wajib juga. Ya kalau yang wajib-wajib, maka niatnya itu dari waktu terbenamnya matahari itu waktu maghrib sampai terbit fajar, habis subuh, itu waktu niatnya. Kalau puasa wajib waktu niatnya. Makanya kalau yang sering lupa, niatnya jangan di waktu sahur. Ya, kalau yang sering lupa, niatnya itu dari malam sebelum tidur dan niat, biar nggak lupa nanti ketika sahur. Ya, karena kenapa? Karena kalau bagi orang yang lupa niat di bulan Ramadan, gimana dia posisinya? Apakah dia boleh berbuka apa enggak? Diwajibkan untuk nahan, nggak boleh dia, walaupun dia nggak puasa, tapi harus ditahan, imsak, harus nahan. Hati-hati tuh, ya harus tapi dia wajib qadha kan nanti wajib qadha, karena puasanya nggak sah, karena puasanya itu tidak niat, tapi harus nahan dia. Ya, kenapa? Itu biar teguran bagi dia, biar dia itu jangan diulangi lagi. Ya, artinya biar kapok bahasanya. Nah ini bahasanya seperti itu. Nah, niat, diniatin maksusatin. Ya, jadi menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, biniatin maksusatin dengan niat yang khusus. Kalau puasa sunnah gimana? Puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niatnya dari terbenamnya matahari ini maghrib sampai kapan? Sampai zawal. Sebelum zuhur, zawal, waktu zawal, belum masuk zuhur, sholat zuhur. Tapi syaratnya dari terbit fajar sampai zuhur ini dia belum makan, belum minum, belum sesuatu yang membatalkan puasa. Itu kalau puasa sunnah. Misalnya kita pengen puasa Senin Kamis, ini bangun habis sholat subuh kita langsung tidur, bangun jam 11 siang, belum makan, belum minum, wah ini belum makan, belum minum, sekalian aja puasa, boleh. Belum sesuatu yang batal, itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh, mestinya di malam hari dia niatnya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya kita diwajibkan berpuasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini dalilnya. Diwajibkan ya hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman kan biasanya yang taat, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi berpuasa nggak ada alasan lagi. Ya, bagi yang mampu jangan kita tidak berpuasa, karena fadilah puasa di bulan Ramadan begitu besar. Nanti kita sebutin bagaimana sedikit banyak fadilah-fadilah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Waktu fardihi, ya jadi waktu diwajibkannya berpuasa kapan tuh? Furido fi sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Jadi diwajibkannya kita berpuasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada tahun kedua Hijriah dari di bulan Sya'ban, di bulan ini ya, turun tuh ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di bulan ini diwajibkannya nanti pas datangnya bulan Ramadan untuk berpuasa. Ya, ini kapan? Ada 2 Hijriah, biar kita tahu. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad dihijrah dari kota Mekah tuh, masih di kota Mekah tuh belum wajib tuh puasa Ramadan. Ketika hijrah ke Madinah, nah tahun kedua di situ diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya wa ala alihi wasallam tis'a Ramadanat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau telah berpuasa mengalami bulan Ramadan 9 kali. Jadi Nabi seumur hidupnya beliau mengalami bulan Ramadan 9 kali. Ya, berpuasa di bulan Ramadan 9 kali seumur hidupnya. Puluhan nawaqis istis'ata wa isrina yauman. Dari 8, jadi kan ada 9. 8 Nabi alami selama bulan Ramadan itu 29 hari. Jadi 8 kali Nabi ngalami ini 29 hari. Fawa illa wahidan fakamil, kecuali 1 doang. Aman apa? Nabi ngalaminya 1 30 disempurnakan. Jadi selama 29 hari itu di bulan Ramadan 9 kali itu 8 kali Nabi mengalami bulan Ramadan 29 hari. Yang satunya Nabi alami 30 disempurnakan. Ya, jadi bulan-bulan Islam itu kan cuma 2 doang. Kalau nggak 29 30. Ya, nggak kayak bulan Masehi. 8, 29, 30, 31 banyak. Ya, makanya lebih banyak tuh jumlah harinya di bulan Masehi sama bulan Hijriah. Ya, lebih banyak tuh. Kalau nggak salah jaraknya kurang lebih 11 hari lah, jarak jauhnya. Ya, maka umur kita bulan Hijriah sama bulan Masehi beda. Ya, beda. Lebih apa itu? Lebih banyakan, lebih tuaan bulan Hijriah ya. Lebih dikit soalnya, lebih cepat berputarnya. 9. Ya ini fawahidan fakamil. Wa syahru Ramadan huwa syahru tasi' min al-suhuril arabiyyah. Ya, bulan Ramadan bulan yang ke-9 dari bulan Arab. Ya. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan yang ke-9. Wa faqa hadha syuhur siddatul har. Jadi dinamakan bulan Ramadan indama wada'al Arab asma'u syuhur. Jadi biasanya orang Arab memberi nama bulan itu sesuai dengan keadaan tuh bulan, tuh hari pada bulan tersebut. Ya, biasanya begitu. Ya, orang dulu juga kan biasanya begitu. Kasih nama aja kan sesuai keadaan. Ya, biasanya begitu. Tapi orang Arab biasanya lihat, wah ini bulan apa ini? Ya, bulan Ramadan. Ya, dinamakan Ramadan. Kenapa Ramadan? Syiddatul har. Karena pada saat Ramadan itu biasanya panas bener. Beda dari bulan-bulan yang lain. Ya, datangnya bulan Ramadan biasanya panas. Ya, pasamuhu Ramadan minar romdo. Ya, maka mereka namakan ini di bulan-bulan Ramadan. Minar romdo, dari romdo, yaitu syiddatil har, panasnya. Ya, biasanya bulan Ramadan. Biasanya dialami kalau bulan Ramadan panas gitu. Tapi itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi hikmahnya alhamdulillah Allah kasih kita bulan itu melalui bulan bukan matahari. Jadi hikmahnya kenapa? Hikmahnya semua musim kita akan ngalami ketika datangnya bulan Ramadan. Iya. Kenapa? Kalau seandainya Allah tetapi sesuai matahari, ya udah. Yang dapatnya dingin terus-terusan tuh. Ya, yang dapatnya panas ya panas terus. Iya. Makanya bulan Desember ya udah dingin terus. Tapi kalau Ramadan muter bulan, hitungan bulan jadi muter tuh. Ya, entar dapat lama-lama panas, dingin, musim hujan, musim panas, musim dingin. Jadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Ya, biar enggak semuanya kalau selalu panas, hujan ya begitu. Ya, enggak begitu. Wasidatul har. Wakil ada yang dikatakan Ramadan yarbidu dzunub ayyahrikuha. Dikatakan Ramadan, ada yang mengatakan karena di bulan Ramadan dosa-dosa pada kebakar. Ya. Kebakar segala dosa-dosa. Jadi gampang di bulan Ramadan untuk membakar dosa. Bagaimana? Diamnya aja dianggap ibadah, dianggap tasbih. Ya. Bertaubatnya aja langsung diijabah oleh Allah. Ya, lalu segala dosa diampuni itu semuanya. Ya, gampang ya, untuk mencari pahala di bulan Ramadan.
Menggugurkan dosa paling gampang, makanya dibilang Ramadan yahriku hadzunub, yakhriku dzunub, dihapus, dia bakar segala dosa-dosanya. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan seperti itu. Wa fadilah shaum, adapun fadilah berpuasa katsiratun banyak. Dari hadis, dari Al-Qur'an banyak. Wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala, dari hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asri amsalha illa sab'i mi'ati di'fin, segala kebaikan akan diganjar, diberikan oleh Allah sama seperti dia dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Seperti itu. Kebaikan itu, kita melakukan kebaikan diganjar oleh Allah 10 kebaikan, 10 kebajikan. Illa sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Kita berbuat kebaikan nih, diganjar ya Allah, diganjar kelipatannya. Kita sedekah aja kita diganjar 10 kali lipat. Ini dikali lagi. Jadi keutamaan tuh, kebaikan, setiap kebaikan sama Allah diganjar Allah kebaikan banyak. Illa syiyam, kecuali puasa. Fahuwali wa ana adzibi, khususnya puasa. Karena apa? Karena puasa kata Allah untukku. Orang berpuasa adalah untukku. Wa ana adzibi, dan bagi orang yang berpuasa kata Allah, Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri yang akan mengasih berapa jumlah pahala besarnya. Nih bayangin tuh. Jadi kalau ibadah yang lain tuh dikasih unjuk tuh jumlahnya. Suatu berbuat kebaikan dikasih 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, aneh sendiri, bahasa kitanya begitu. Saya sendiri yang akan membalasnya. Kenapa bisa begitu? Karena puasa ini ibadah yang istimewa, ibadah yang tidak bisa tercampur yang namanya riya, ujub, pamer, nggak ada. Itu ibadah puasa. Kalau sholat kita masih bisa tuh, biar dilihat orang nih, kelihatan, riya dikit bisa. Sedekah lagi 100 juta, sebutin nama aneh 5 kali. Diulang-ulang nih marbotnya nih. Alhamdulillah masjid ini dapat sedekah 100 juta dari Bapak Fulan, 100 juta dari Bapak Fulan. Disebutin, yang ngantuk aja sampai tahu. Itu kalau sedekah bisa disebutkan. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu. Ente pura-pura puasa bisa di bulan Ramadan, lemes ke kamar mandi ngangap, keran tuh air keran, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Maka Allah sendiri yang akan membalasnya selesai puasa. Kalau sholat kelihatan, tapi kalau puasa nggak kelihatan. Orang nggak tahu. Oh, lu puasa ya, Masya Allah. Padahal nggak puasa. Padahal di dalam kamar makan. Di kamar mandi ketugayung habis. Keluar lemes. Kebanyakan minum lemes. Dia hanu gini. Nggak ada yang tahu. Makanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Khusus puasa. Maka puasa itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang yang beriman, yang hanya takut kepada Allah. Ketika di dalam keadaan sepi, dia takut, ya Allah, Allah Maha lihat. Makanya berpuasa ini, orang yang suka puasa itu melatih, mengontrol dirinya bahwasanya dia itu nggak sendiri, bahwasanya masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sering berpuasa tuh berarti imannya lebih kuat tuh biasanya. Lebih nyadar. Mau makan aja takut Allah. Padahal sendiri aja bisa, nggak ada yang lihat bisa. Nah ini puasa. Makanya khusus bagi yang berpuasa, fadilahnya Allah sendiri yang akan membalasnya baginya. Di dalam hadis juga dikatakan lishaimi farhatan, baginya orang yang berpuasa memiliki 2 kesenangan, 2 kebahagiaan. Jadi orang berpuasa memiliki kebahagiaan 2. Yang paling menonjol apa? Kata Nabi, idza aftara fariha. Yang pertama, mau buka digirang. Iya kan? Kita mau puasa kan, kalau mau buka, Masya Allahnya girangnya bukan main. Juhur aja lemes.
Jam 5 bisa naik motor ke sana kemari. Kenapa itu? Girang, mau nyari kolak. Tadinya lemes tuh jam 3 tuh, jam 2 lemes. Lah, males dah mau jalan lagi, males. Rebahan aja. 4:30 bisa bangkit, jalan ke pasar sendiri. Hebatnya bukan main kan? Itu yang bisa mendorong dia itu kuat apa? Seneng. Ya. Orang seneng kan ngantuk hilang. Ya. Segala sesuatu semangat. Ya. Nah ini yang membedakan semangat aurah itu kan kebahagiaan. Beda orang. Orang mau ngambil gaji kan cepetnya bukan main ya. Kenapa? Seneng. Oh iya. Tapi kalau misalnya mau ini, lemes dah, begini, ya ini males. Nah ini kebahagiaan bagi orang berpuasa. Kata Nabi, yang pertama mau buka dia seneng. Ya, senangnya bukan main. Ditungguin, senengnya walaupun lama nungguin dah. Ya, makanya kalian nungguin kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Gitu, jangan ngomongin orang. Ya, ngomong gibah di masjid. Jangan baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kalau di rumah cobaan itu HP sama TV. Ya, jadi lupa tuh. Suruh keluarganya apalin baca tuh. Itu karena orang yang berpuasa doanya mustajab. Yang pertama, kalau mau buka senang kata Nabi. Yang kedua, ya, wa idza laqiyallahu fariha bi shaumihi. Di saat dia berjumpa dengan Allah nanti di yaumul qiyamah, dia bahagia dengan puasanya. Ya. Bukan amalan yang lain, bukan. Bukan dengan sholatnya, yang dia pamerin tuh puasanya. Ya Allah, ani berpuasa nih demimu ya Allah. Jadi dia senang dengan puasanya bagi orang yang berpuasa. Ya. Wa fil hadis, di dalam hadis yang lain fadilahnya samtu shaimi tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah, tasbih. Jadi orang berpuasa dia diam doang tasbih tuh. Maka sayang di bulan Ramadan jangan diem. Apa? Zikir yang banyak. Ya, baca sholawat, baca Quran. Jangan diem, tapi diemnya aja dia tasbih. Ya, ini tasbih itu dia lagi puasa. Hebatnya fadilah belum puasa. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Wah, besok-besok puasa ini tidur aja. Sama aja ibadah, bukan begitu. Yang dikatakan sok naumuhu ibadah, kalau dia seandainya dia itu udah gak kuat, daripada dia main HP, akhirnya ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena an-nadharu bi syahwa, karena melihat sesuatu dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa. Jadi kalau kita nonton ngelihat aurat perempuan, mau nggak mau orang normal pasti ada sedikit pun syahwat. Ya, ada nafsu dikit. Ya kalau nggak nafsu nggak mungkin diliatin sama dia. Ya, kalau nggak nafsu pasti astagfirullahaladzim, pasti begitu. Ya, dia nggak mau. Nah, kalau diantengin gitu kan ada nafsu, berarti suka. Ya, kalau lagi puasa itu pahala puasanya batal. Ya, daripada rusak pahala dia, baca Quran udah capek, udah 5 juz. Ya, daripada di luar nongkrong banyak orang yang buka aurat, daripada dia bisa ini, tidur aja dah. Ibadah udah tidur dah. Nah, tidurnya dia tuh ibadah tuh. Ya, tidurnya dia itu ibadah, pahala dia tidurnya. Jadi khusus orang yang berpuasa, dia tidurnya ibadah. Tapi jangan disalahartikan ya. Oh, berarti habis subuh tidur aja, nggak ibadah, nggak baca Quran, nggak sholat, kacau lagi itu sih ya. Nah ini, jadi jangan dipelintirin. Tapi fadilahnya bagi orang yang berpuasa, tidur bernilai ibadah. Ya, hebatnya begitu, fadilahnya. Wa du'auhu mustajab. Yang lebih keren lagi doanya ijabah, mustajab. Maka hati-hati kalau mau orang yang suka puasa, jangan iseng. Ini kita tahu nih dia suka puasa Senin Kamis nih, minta doa sama dia, karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, ijabah oleh Allah. Ya, yang suka puasa nih. Ya, kalau pengen ijabah puasa doanya, puasa yang banyak. Puasa Senin Kamis, Ramadan udah pasti, nggak usah ditanya lagi ya. Bagi yang mampu harus puasa wajib. Ya, jadi doanya orang yang berpuasa mustajab, diijabah oleh Allah. Ya.
wa amaluhu mudha'af. Di bulan Ramadan atau puasa, amalan orang yang berpuasa apa? Dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan, ya, sunnahnya aja dilipat gandakan menjadi apa? Pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat. Yang sunnah tuh dapat pahala wajib itu. Jadi orang yang berpuasa juga, dia puasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi khusus orang berpuasa ini fadilah bagi orang yang berpuasa. Ya, asyamu junnatun. Puasa juga perisai, menjaga dia. Wa hisnun hasinu minan nar. Benteng dari bentengnya api neraka, dibentengin dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa dia dijaga oleh Allah, tidak kena dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa itu kan ta'alluq hatinya sama Allah pasti. Ya, kalau puasanya benar. Ya, karena kenapa? Makan aja dia nggak berani, minum aja nggak berani, padahal mampu. Padahal bisa aja nih ngumpet. Ya, ta'alluq hatinya. Makanya khusus bagi orang yang ta'alluq sama Allah itu benteng dijauhkan dari api nerakanya Allah, perisai. Ya, itu fadilah, keutamaan puasa. Ya. Nah, puasa ini diwajibkan, sedangkan puasa yang kita akan alami adalah puasa Ramadan nanti. Faradallahu ta'ala 'alal qadir siyamahu. Maka Allah wajibkan. Jadi nggak ada alasan tuh. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan yaitu arabi min arkanil Islam, yang keempat dari rukun Islam. Ini rukun, berarti wajib tuh bagi kita. Ya, shaumu Ramadan wa huwa afdhalus syuhur. Ya. Bulan Ramadan paling utamanya syuhur. Wa faradallahu ta'ala 'alal qadir siyamahu. Siapa yang berpuasa? Bagi orang Islam, orang mukmin. Ya. Faradallahu ta'ala 'alal qadir siyamahu. Berpuasa apa? Wajib bagi yang mampu berpuasa. Wajib bagi yang mampu. Di sini siapa yang harus berpuasa? Ya. Yang wajib untuk bermampu. Yang pertama al-Islam. Orang-orang Islam. Jadi syarat sahnya berpuasa itu ya, yaitu al-Islam. Jadi dia mampu. Nggak cukup mampu doang. Ada orang kafir juga mampu berpuasa. Ya. Jadi syarat sahnya berpuasa siapa saja yang sah kita harus berpuasa tuh syaratnya apa? Yang pertama al-Islam, harus orang Islam. Ya. Fayasru an yakuna musliman jami'an nahar. Syarat sahnya berpuasa nggak cukup mampu doang. Yang pertama bagi orang Islam, Islamnya sepanjang hari. Islamnya sepanjang. Falau taddalah datan wahidatan batala shaum. Kalau seandainya ada orang di siang harinya sedetik murtad, batal puasanya langsung. Ya. Balik lagi, ya nggak bisa, udah batal. Walaupun sebentar. Ada orang puasa misalnya, dia berpuasa, ya. Islam dia. Jam 10 murtad, waliyadzubillah. Sebentar doang, tobat langsung. Ya Allah, astagfirullahaladzim, murtad gitu. Tobat. Batal puasanya. Jadi syaratnya berpuasa itu nggak hanya mampu. Yang pertama harus Islam dulu. Ya, Islam. Yes. Islamnya sepanjang hari, full. Ya, dari apa ya? Selama berpuasa tuh 1 hari full tuh. Ya, itu. Yang kedua, al-aqlu. Harus punya akal. Ya, berakal artinya. Fa yasra yakuna aqilan wa izan jami'an nahar. Maka syarat berpuasa itu harus berakal sepanjang hari. Fala junna walalahdatan wahidatan batala shaumu. Kalau seandainya naudzubillah di siang harinya gila sebentar doang, ya gila, sadar langsung, batal puasanya. Walaupun sebentar. Ya, kalau gila. Tapi beda ya, nanti sama yang pingsan, sama yang mabok. Itu kan lain pembahasan nanti. Karena orang pingsan itu kan belum tentu gila. Orang mabok juga belum tentu gila. Ya. Orang yang hilang akalnya itu bukan bedanya itu gila nih. Gila secara gila gimana sih begitu? Dia gila, hidup lagi. Sadar lagi.
Ya, maka dia tahu bahwasanya tadi, ya Allah, anjing lantun, kata orang nih gila nih. Ya, pas diobatin 15 menit kemudian sadar. Ya, maka batal puasanya. Kalau gila. Jadi harus berakal. Jadi orang yang berpuasa itu harus berakal. Jadi orang gila nggak wajib untuk berpuasa. Ya. Yang ketiga, an-naqa minal haid wan nifas, harus suci dari haid wan nifas. Ya. Fayasturu an takunal mar'ah tahiratan jami'an nahar, maka syaratnya bagi perempuan harus suci sepanjang hari. Jadi nggak boleh tuh orang perempuan yang haid puasa, nggak boleh, haram hukumnya, dosa. Ya, makanya syarat berpuasa kalau bagi wanita yang haid nggak boleh berpuasa. Nanti puasanya kodok nanti. Catat tuh, punya istri kita atau anak kita yang perempuan yang udah wajib berpuasa, ya, kalau dia nggak puasa karena haid, suruh orang tuanya catat berapa kali, jangan pakai pala, pakai buku tulis, karena kalau pala kadang-kadang suka lupa. Kita ngomong berapa kali ya, jangan catat. Oh, aneh haidnya selama bulan Ramadan 7 kali, tulis 7. Nanti di luar bulan Ramadan pelan-pelan kodok. Ya, catat, checklist. Jadi perhatian sama ibadah. Jangan itu, jangan utang doang kita catat ya. Utang juga perlu kita catat kalau ada utang. Tapi ibadah juga kita catat tuh. Oh iya. Ya, karena puasa bagi orang yang berhaid, puasa yang tidak berpuasa gara-gara haid itu wajib qodok. Beda ya kalau sholat nggak wajib mengqodok bagi orang yang haid. Tapi kalau puasa wajib. Ya, harus berpuasa qodok nanti di luar Ramadan. Berapa kali dibatal? Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang haid sepanjang hari, dia subuhnya nih puasa nih sampai jam 5, setengah 6 masih setengah 6 haid, tas batal puasanya langsung. Belum maghrib maksudnya. Ya, walaupun sebentar batal langsung. Ya. Pahalanya mana? Dapat pahalanya. Pahala puasanya dapat. Tapi dia itu wajib mengqodoknya nanti. Ya. Wajib tuh. Itu kalau bagi orang yang puasa. Ya. Boleh makan nggak? Boleh. Kalau orang yang haid nggak apa-apa, nggak makan. Tapi makannya jangan di jalanan juga. Ini ada banyak orang perempuan mentang-mentang haid di pinggir jalan makan bakmi. Di hadapan orang-orang yang berpuasa. Kita hargai orang yang berpuasa. Emang ente ada keringanan, tidak boleh berpuasa, tapi boleh juga kita harus menghargai orang yang berpuasa. Makan sembarangan di pinggir jalan, di pasar, dalilnya haid. Iya. Tapi kalau mau makan di kamar, ya, jangan di hadapan orang yang berpuasa. Menghormati itu lebih penting kita. Kita kan pengen dihormati, hormati juga. Ya, jangan sembarangan. Ya, makanya hati-hati, bukan kasihan, bukan gak enak, bukan. Ya, kalau mau minum sembunyi-sembunyi, itu bagi yang haid. Ya, bagi yang haid masih boleh. Ya. Tapi kalau bagi orang beda tadi tuh yang lupa puasa, lupa niat. Kalau lupa niat nggak boleh makan tuh, harus nahan. Ya, harus nahan dia. Begitu juga bagi orang yang haid, kan nggak puasa nih, jam 2 suci. Suci artinya bersih. Gimana dia? Disunahkan bagi dia itu menahan. Disunahkan, tapi nggak wajib nahan, disunahkan. Jadi bagi perempuan misalnya jam 2 siang dia suci. Wah, bersih nih, pas dilihat bersih. Tapi jam 2 siang, ya gimana dia? Sunnah baginya tahan. Ya, al-imsak sunnah. Ya, jangan puasa, jangan makan dulu dah tuh. Ya, nahan sunnahnya. Itu bagi yang suci di siang hari. Tapi kalau udah dari awal dah haid, jadi nggak boleh. Ya, jadi an-naqa minal haid wan nifas. Suci dari haid wan nifas. Al-ilmu yakunu badi qabilan nisab. Yang keempat, harus tahu dulu waktunya bagi puasa. Jangan kita ragu-ragu puasanya. Ya, ini puasa kita tahu waktunya. Ini udah puasa belum? Nungguin sedang isbat udah selesai. Gak usah nanya sono ikutin pemerintah aja udah. Ya.
Nggak usah dia nanti dia lebih tahu, dia bukan orang-orang bego, dia orang pinter, ya. Dia punya alatnya masing-masing, ikutin aja, dengerin aja. Oh sekarang mengatakan besok berpuasa, ya udah puasa, ikutin pemerintah, aman dah. Ya satu gerbong, usah sono sini, pusing-pusingin pala. Udah kita punya pemerintah, alhamdulillah udah ikutin kayak begitu. Gak usah ada perdebatan. Ya, bagi orang yang mau puasa sesuai ini terserah dia udah. Ya, tapi kalau kita baginya ikutin pemerintah aja. Ikut, oh udah masuk, udah puasa langsung. Ya, puasa makan langsung puasa. Jangan belum tahu waktunya langsung puasa. Masih ragu-ragu. Jangan, begitu juga nanti kalau buka sama. Jangan kalau ragu-ragu, udah buka belum ya? Ya harus yakin. Waktu buka. Nanti tuh di dalam takjil, di dalam menyegerakan berpuasa, membuka. Jadi jangan sampai tuh kita nanti buka tuh begitu juga. Harus, kan katanya harus buru-buru, harus cepat-cepat sunnahnya. Iya kalau udah yakin buka puasa. Kalau belum yakin harus yakin dulu, benerin dulu. Jangan katanya. Lihat di TV, lihat dulu TV-nya. TV Papua ada ya. Lihat TV kita belum, TV-nya bener nggak? Kadang-kadang iklan kan suaranya buduk-buduk juga, duduk, langsung minum aja, batal langsung puasa ente kalau belum waktunya. Ya, makanya dilihat dulu, pastiin dulu. Oh udah masuk, baru segerakan. Ya, kalau kita ragu-ragu, diantarkan. Ya, karena belum tahu tuh waktunya. Begitu juga nanti. Ya, tunggu dulu. Kalau kita udah yakin itu udah waktunya masuk bulan Ramadan, baru kita berpuasa. Jadi itu ada apa? Ada 4. Selain kita mampu, ya, bagi mampu, ya begitu juga harus sah-sahnya orang yang berpuasa harus Islam, berakal, atau tamyiz, ya berakal, tamyiz, an-naqa, suci dari haid wa nifas, harus tahu akan waktu kita berpuasa atau waktunya. Ya puasa apa ini? Puasa Ramadan, waktunya udah masuk bulan Ramadan, kita berpuasa. Ya al-qadis ya mahu nanti di bulan Ramadan. Wasanna lahu qiyamahu, dan disunahkan di bulan Ramadan kita untuk sunnah sholat tarawih. Ya, disunahkan juga sholat tarawih nanti. Ya. Tapi ingat, Anda mumpung masih ingat, kita nanti sholat tarawih, kalau bisa ba'diyahnya setelah isya laksanain. Ya, banyak di antara kita ketika sholat tarawih aja begitu. Ya, habis isya duduk. Baru sholat sunat tarawih, baru sholat tarawih, badiahnya ditinggalin. Jangan, karena keutamaan badiah isya itu lebih utama, lebih besar pahalanya. Ya, karena itu lain itu. Ya, itu sunnah muakkad tuh namanya. Sunnah apa? Yang benar-benar Nabi nggak pernah tinggalin tuh sholat itu, sunnah itu. Ya, makanya kita jangan tinggalin. Habis sholat isya, ya kita sunnah dulu. Sunnah apa? Sunnah ba'diyah, habis ba'diyah baru sholat tarawih. Ini ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nanti kita di bulan Ramadan, kita amalkan bulan Ramadan dan dikuatkan oleh Allah untuk beribadah di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, menggampangkan menyampaikan di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabbana bi annana barakna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina wa astur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal amin rabbi asma fadlan wa juda manna la bisabi minna bil mustafa rasulina dhalikul salla wa sallam rabbi alaihi walhamdulillahi fil badi wa dana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.